Halo semua, kali ini saya sedang berada di ketinggian untuk pemenuhan tugas akhir, yaitu UAS di mata kuliah Asia Pasifik. Bisa dilihat saya lagi ada di ketinggian ya. Ini untuk pemenuhan tugas Mas Kiki, saya lagi ada di ketinggian, dimana bisa dilihat nih rumah padat penduduk dan juga belakangnya adalah gedung-gedung besar. Tuh. Dimana ini saya berada di pusat Jakarta. Tentunya bisa dilihat bahwa ketimpangan sosial masih sering ada di sini ya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas ketimpangan sosial. Kali ini saya akan membahas analisa saya selama saya mempelajari mata kuliah hubungan internasional di Asia Pasifik, yaitu tentang geopolitik yang ada di kawasan Asia Pasifik. Pertama-tama, Asia Pasifik menurut saya ini merupakan salah satu kawasan yang paling strategis dan dinamis di dunia. Kenapa? Karena kawasan ini tidak hanya kaya secara ekonomi, tapi juga menjadi pusat tarik-menarik kekuatan politik dan militer global. Di satu sisi, kita bisa melihat bahwa kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China itu terus bersaing. China aktif dalam mendorong BRI-nya di kawasan ini untuk membangun infrastruktur dan di berbagai negara Asia. Sementara Amerika terus mempertahankan pengaruhnya melewati aliansi seperti AUKUS dan QUAD. Selain itu, ada juga peran penting di negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan yang menjadi pemain utama di bidang teknologi dan ekonomi. Serta negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina yang semakin menunjukkan kemandiriannya dan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Namun, menurut saya, dinamika ini tidak selalu berjalan mulus karena masalah seperti Laut Cina Selatan, konflik Taiwan, dan perlombaan senjata di kawasan itu bisa menjadi potensi ancaman. Misalnya peningkatan aktivitas militer di Laut Cina Selatan itu memicu kekhawatiran negara-negara yang ada di sekitaran Laut Cina Selatan, ASEAN terutama, khususnya Indonesia juga termasuk dalam merasakan hal yang seperti itu. Tapi positifnya, Asia Pasifik memiliki potensi kerjasama yang luar biasa, ekonomi yang tumbuh cepat, integrasi regional lewat kerjasama regional seperti ASEAN, dan juga ada juga di Asia Pasifik kerjasama regional seperti RCEP, serta upaya kolaboratif dalam penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim, di mana itu membuka peluang besar bagi masa depan yang lebih stabil dan juga sejahtera. Pegal Mas. Selain itu, dari sisi negatifnya, rivalitas kekuatan besar itu bisa memicu ketegangan politik dan keamanan. Ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara besar juga bisa menjadi jebakan. Ya, kita tahu lah apa jebakannya, terutama jika konflik dagang atau sanksi ekonomi itu terjadi di kawasan ini. Belum lagi isu-isu domestik seperti pelanggaran HAM, lalu juga ada nasionalisme yang terlalu ekstrim, dan juga ada instabilitas politik di beberapa negara yang bisa menyebar dan mempengaruhi secara keseluruhan gitu. Kedepannya itu saya melihat bahwa Asia Pasifik akan tetap menjadi panggung utama dalam geopolitik dalam beberapa tahun ke depan. Negara-negara di kawasan ini harus pintar memainkan diplomasinya dan juga harus pintar dalam menjaga stabilitas otonomi yang strategis dan juga membangun solidaritas regional yang kuat agar tidak hanya menjadi objek tapi juga subjek yang aktif dalam politik internasional. Penutup dari saya adalah kita sebagai generasi muda dan calon analisis hubungan internasional, kita harus terus kritis dan juga terbuka melihat peluang dan tantangan kawasan ini. Kenapa? Karena masa depan di Asia Pasifik juga akan sangat menentukan masa depan seluruh dunia. Terima kasih.